Real Madrid tutup pintu untuk pinjamkan Arda Güler. Masa depan Arda Güler di Real Madrid tetap aman meski Arsenal makin tertarik, menurut laporan dari Vica Jazz. Faktanya, raksasa Spanyol itu dengan tegas mengesampingkan kemungkinan menjual gelandang Turki berbakat itu, menutup harapan Arsenal untuk mendapatkan pemain muda itu selama jendela transfer Januari. Real Madrid disebut-sebut memandang Güler sebagai bagian penting dari rencana jangka panjang mereka. Presiden klub Florentino Perez, bersama jajaran direksi, menganggap playmaker berusia 19 tahun itu sebagai tokoh kunci dalam membentuk masa depan tim. Real Madrid disebut-sebut memandang Güler sebagai bagian penting dari rencana jangka panjang mereka. Presiden klub Florentino Perez, bersama jajaran direksi, menganggap playmaker berusia 19 tahun itu sebagai tokoh kunci dalam membentuk masa depan tim. Di sisi lain, Arsenal telah membayangkan mengulang kesuksesan yang mereka raih bersama Martin Odegaard dengan memasukkan Güler ke dalam skuad mereka. Namun, sikap tegas Real Madrid membuat The Gunners tidak punya peluang untuk mengamankan pemain itu. Bahkan dengan kesempatan yang terbatas ini, Güler telah menunjukkan sekilas potensinya yang luar biasa, yang semakin memperkuat keputusan Real Madrid untuk mempertahankannya. Arsenal mengidentifikasi keserbabisaan dan kemampuan teknis Güler sebagai sifat ideal untuk memperkuat skuad mereka. Pemain internasional Turki itu dapat beroperasi sebagai gelandang serang atau bermain di sayap, menawarkan perlindungan dan persaingan bagi pemain seperti Odegaard, Gabriel Martinelli, dan Bukayo Saka. Rodri beri sinyal siap gabung Real Madrid. Ada kabar buruk datang bagi Manchester City. Gelandang andalan mereka, Rodri memberikan indikasi bahwa ia siap untuk pindah ke Real Madrid. Rodri memenangkan gelar Ballon d'Or berkat performanya yang apik baik di Manchester City dan timnas Spanyol. Berkat performa supernya, Rodri dikabarkan masuk dalam radar Real Madrid. Celaka bagi The Citizens, Rodri sepertinya tertarik untuk pindah ke Los Blancos. Baru-baru ini, Rodri dimintai keterangan oleh El Larguero terkait rumor ketertarikan Real Madrid padanya. Ia mengakui bahwa ia punya ketertarikan untuk membela Los Blancos. Ketika Real Madrid yang notabene adalah klub terhebat dan tersukses dalam sejarah sepak bola menginginkan Anda, maka itu membuat Anda merasa bangga, ungkap Rodri. Ketika mereka menghubungi Anda, maka Anda harus mendengarkan mereka, Anda harus menaruh perhatian Anda pada mereka. Lebih lanjut, Rodri menegaskan bahwa ia sebenarnya masih ingin lanjut bermain di Inggris. Namun ia tidak akan kuasa untuk menolak ajakan Real Madrid untuk pulang ke Spanyol. Real Madrid harus siap keluar uang yang sangat besar untuk bisa membajak Rodri dari Manchester City. Sang gelandang tidak akan dilepas di bawah angka 100 juta euro oleh The Citizens. Real Madrid pertimbangkan rekrut Casemiro lagi. Real Madrid dikabarkan tertarik untuk merekrut kembali gelandang Manchester United, Casemiro. Los Blancos tengah mempertimbangkan untuk membawa pemain Brasil itu kembali ke Santiago Bernabeu pada bursa transfer Januari tahun 2025. Pada musim panas 2022, Manchester United merekrut Casemiro, dan pemain ini menunjukkan performa luar biasa di musim tahun 2022 sampai tahun 2023 dengan mencetak 7 gol dalam 51 penampilan di semua kompetisi. Namun, performa Casemiro menurun pada musim tahun 2023 sampai tahun 2024, di mana ia hanya tampil 32 kali dan sempat dikaitkan dengan rumor hengkang dari Old Trafford pada musim panas lalu. Kendati sempat dilirik klub-klub Arab Saudi, Casemiro memilih bertahan di Manchester United. Musim ini, ia telah tampil 16 kali dan mencetak 3 gol. Pemain berusia 32 tahun itu memiliki kontrak dengan Setan Merah hingga Juni tahun 2026, dengan opsi perpanjangan 1 tahun. Namun, muncul keraguan tentang kesesuaian Casemiro dengan formasi 3-4-3 yang diterapkan oleh pelatih baru Manchester United, Ruben Amorim. Sang pelatih disebut lebih memilih Manuel Ugarte dan Kobbie Mainoo sebagai duet utama di lini tengah. Menurut laporan Trivela, para petinggi Real Madrid saat ini sedang membahas kemungkinan membawa kembali Casemiro untuk mengatasi masalah cedera pemain. Aurelien Tchouaméni, yang sedang dalam tahap akhir pemulihan dari cedera pergelangan kaki, kemungkinan akan dipindahkan ke posisi bek tengah untuk menggantikan Eder Militao yang mengalami cedera parah. David Alaba dijadwalkan kembali pada Januari, tetapi ia diperkirakan membutuhkan waktu lebih lama untuk mencapai kebugaran penuh sehingga Tchouaméni mungkin harus berduet dengan Antonio Rudiger di lini belakang.
Real Madrid berada dalam situasi rentan jika Rudiger mengalami cedera sehingga tidak mengherankan jika klub mencari tambahan pemain di lini belakang pada bursa transfer Januari. Kendati tidak ingin mengeluarkan biaya besar, Los Blancos bisa mempertimbangkan opsi jangka pendek seperti Casemiro, yang juga mampu bermain di posisi bek tengah. Kembalinya Casemiro ke Bernabeu dinilai tidak sepenuhnya mustahil, terutama dengan Manchester United yang disebut-sebut ingin melepasnya karena beban gajinya yang mencapai 300.000 pound per minggu. Pulih secepat kilat, Real Madrid berpeluang dibela Rodrigo saat hadapi Leganes dan Liverpool. Real Madrid berpeluang dibela Rodrigo Gus di laga melawan Leganes dan Liverpool, setelah penyerang muda asal Brasil itu berhasil pulih secepat kilat. Rodrigo menjadi salah satu dari sejumlah pemain Madrid yang berada di ruang perawatan, setelah ia mengalami cedera baru di laga melawan Osasuna sebelum jeda internasional. Diungkapkan Marca, Rodrigo berhasil lakoni proses pemulihan dengan cepat setelah cedera dialaminya pada awal bulan ini. Pada hari Senin, tanggal 18 November tahun 2024, lalu, penyerang itu mengejutkan semua orang karena ia sudah kembali berlatih dengan bola. Banyak yang menduga, ia akan kembali bermain lebih cepat karena pemulihan super kilatnya tersebut. Terkait hal itu, pemain internasional Brasil tersebut bukan tak mungkin akan bermain di laga melawan Leganes, apalagi saat Madrid tandang ke Anfield. Namun, bahkan jika Rodrigo berhasil kembali lebih awal, El Real tetap akan memperhatikan kebugaran sang pemain, karena mereka tahu tak bisa untuk terburu-buru memaksanya untuk beraksi kembali. Karena itu, tak heran jika kali ini Carlo Ancelotti lakukan pendekatan yang lebih hati-hati terhadap Rodrigo, dan hanya memanfaatkan jasanya jika ia benar-benar dibutuhkan tim. Jeda internasional di bulan ini yang baru saja berlalu, tentu saja sangat membantu Rodrigo dalam percepat pemulihannya, namun seberapa cepat ia bisa kembali benar-benar bugar dan diizinkan beraksi kembali, tentunya hal itu masih akan dievaluasi lagi. Sebelumnya diberitakan, Madrid sempat kehilangan Rodrigo Gus di laga El Clasico melawan Barcelona yang digelar di Bernabeu akhir bulan lalu. Padahal, laga itu menjadi El Clasico perdana yang digelar di kandang Madrid musim ini. Brahim Diaz menjadi aset vital bagi Real Madrid. Brahim Diaz terus memegang peranan penting bagi Real Madrid dan tetap menjadi tokoh kunci dalam rencana manajer Carlo Ancelotti, meskipun tidak tampil secara teratur dalam susunan pemain inti, lapor jurnalis Jorge Picon. Kemampuan serba bisa dan etos kerja pemain Maroko tersebut telah menjadikannya bagian penting dari skuad, baik di ruang ganti maupun di lapangan. Bahkan, sejak kembali dari AC Milan, Brahim Diaz telah terbukti menjadi pilihan yang dapat diandalkan bagi Ancelotti, berkontribusi di berbagai posisi. Meskipun kesempatan bermain di tim utama terbatas, ada keyakinan kuat di dalam klub bahwa Brahim dapat memainkan peran penting dalam mengubah dinamika tim saat ini. Kemampuannya untuk berkontribusi baik dalam serangan maupun pertahanan dipandang sebagai aset vital, terutama mengingat kesulitan tim baru-baru ini dalam menyeimbangkan pertahanan. Etos kerjanya yang tak kenal lelah dan tekadnya untuk memberikan 100% dalam setiap pertandingan telah membuatnya dihormati dalam skuad. Kemampuannya untuk memberi dampak selama pertandingan, dikombinasikan dengan rekor mencetak golnya yang solid, diharapkan dapat menumbuhkan hubungan yang lebih baik antar pemain, terutama dalam periode di mana banyak pemain yang performanya buruk. Musim ini, dia menghadapi persaingan yang semakin ketat untuk mendapatkan waktu bermain karena banyaknya opsi penyerang yang tersedia bagi tim. Ia hanya menjadi starter dalam satu pertandingan, melawan Las Palmas, sementara tampil sebagai pemain pengganti di pertandingan lainnya. Meski begitu, potensinya untuk membantu mengubah nasib tim dalam beberapa minggu mendatang tetap sangat dihargai oleh Ancelotti dan klub. Enzo Fernandez ke Real Madrid, Chelsea pasang harga mahal. Chelsea telah menetapkan harga untuk Enzo Fernandez sebesar 120 juta euro atau sekitar 2 triliun rupiah di tengah minat dari Real Madrid, menurut laporan di Spanyol. Enzo Fernandez, pemain internasional Argentina tersebut telah banyak dikaitkan dengan rencana hengkang dari Chelsea dalam beberapa minggu terakhir. Selain itu, Enzo Fernandez dikaitkan dengan Real Madrid dikabarkan telah bergabung dengan Barcelona dan Inter Milan dalam perburuan untuk mengontraknya tahun depan. Romeo Lavia telah menggantikan Enzo Fernandez dalam starting 11 Chelsea pilihan Enzo Maresca selama sebulan terakhir, dengan mantan bintang Benfica itu hanya tampil sekilas di Liga Premier sejak awal Oktober.
Enzo Fernandez memberikan 3 assist saat Chelsea menang 8-0 atas klub Armenia FC Noah di Liga Konferensi Eropa. Sementara Enzo Fernandez tampil mengesankan di bangku cadangan melawan Arsenal sebelum jeda internasional November. Enzo Fernandez telah menjadi pilihan menarik bagi Florentino Perez, menurut media Spanyol Vichajes, yang juga mengklaim bahwa Chelsea akan meminta biaya transfer sebesar 120 juta euro untuk menjual gelandang Argentina tersebut. Pemain berusia 23 tahun itu pindah ke Stamford Bridge dengan biaya awal 121 juta euro tahun lalu dan raksasa London Barat itu dilaporkan ingin menjual Enzo Fernandez dengan biaya yang sama pada tahun 2025. Laporan di media Spanyol menunjukkan bahwa Chelsea mungkin menyertakan Enzo Fernandez dalam kesepakatan pertukaran untuk Marc Casado dari Barcelona atau Pablo Barrios dari Atletico Madrid, tetapi masih harus dilihat apakah Real Madrid akan mempertimbangkan kemungkinan mengirim salah satu bintang mereka saat ini ke London sebagai imbalan atas pemain Argentina itu.